Shalom. Apa kabar sahabat Gustop dimanapun Anda berada? Selamat tahun baru 2021. Hari ini adalah tanggal 3 Januari, hari ketiga di tahun 2021. Saat ini saya berdiri dan berada di lokasi Benteng Pendem Ambarawa. Di belakang ini adalah saksi hidup dari era kolonial Belanda. Ambarawa adalah salah satu wilayah di Indonesia yang kental dengan sejarah masa lalu, mulai dari legenda Rawapening hingga sejarah dari era kolonial Belanda. Nama Ambarawa juga kian dikenal masyarakat tanah air karena pernah meletus pertempuran besar pasca kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Palagan Ambarawa antara pejuang Indonesia melawan tentara sekutu. Jika saudara datang ke tempat ini, Anda bisa bernostalgia melalui kereta tua di Ambarawa, yaitu salah satu peninggalan era kolonial Belanda yang berdiri di Ambarawa. Peninggalan zaman Belanda yang biasa disebut Benteng Pendem Ambarawa ini berada di Kelurahan Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Benteng ini dari kota Semarang berjarak tempuh kurang lebih 40 km. Akses menuju benteng salah satunya adalah lewat jalan kecil di sebelah timur rumah sakit daerah Ambarawa. Akses jalan itu tidak terlalu luas sehingga paling pas untuk sepeda motor. Nantinya jalan itu akan sampai di pintu masuk benteng dan di situ ada area memarkir kendaraan dengan tarif 5.000. Benteng Pendem memang sudah dimakan usia, tapi ternyata masih difungsikan hingga saat ini. Setengah bagian benteng sekarang dijadikan penjara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa. Kawasan benteng yang bisa dikunjungi hanya di sisi utara saja. Kondisi benteng sebelah utara pun seolah masih otentik, keaslian bangunan masih tetap sama seperti zaman dulu. Benteng ini memiliki 2 tingkat, tetapi pengunjung hanya bisa menjangkau lantai dasar saja. Hal itu dikarenakan lantai 2 benteng digunakan untuk tempat tinggal pegawai lapas. Selain itu, kondisi bangunan benteng yang sudah tua bisa saja membahayakan. Oleh karena itu lebih baik jika saudara datang, saudara mematuhi peraturan karena memang kondisinya sudah rapuh dimakan usia. Benteng ini selesai dibangun pada tahun 1845. Jadi usia benteng ini kini sudah tua, lebih dari 1 abad. Adalah sebagian arsitekturnya masih sangat bagus dan bisa digunakan. Jika Anda datang ke sini, Anda akan dibawa seolah-olah kembali ke masa kolonial Belanda ketika memandang langsung bangunan benteng tua ini. Keunikan inilah yang membuat banyak pengunjung gemar berfoto dengan latar belakang arsitektur unik khas Belanda. Tak hanya itu, Benteng Pendem Ambarawa juga cukup sering digunakan untuk sesi foto model, foto prewedding. Foto di antara runtuhan benteng tua ini akan memunculkan sisi keindahan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang benteng, saya ingat kitab Mazmur 18 ayat 1-20 yang mengungkapkan nyanyian syukur Daud. Di ayat 3 dikatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Latar belakang kota perlindungan di Perjanjian Lama itu terjadi ketika umat Israel selesai menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah kota perlindungan. Untuk apa? Supaya jika ada orang Israel yang tanpa sengaja menyebabkan orang meninggal, orang tersebut dapat melarikan diri dan berlindung di dalam kota perlindungan itu. Di dalam kota perlindungan, orang tersebut akan terselamatkan dari bahaya, dan orang itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai saat imam besar meninggal. Saudara bisa membaca di Bilangan 35 ayat 26 sampai 28. Dimanapun kita berada, bencana dan malapetaka bisa saja menghampiri kehidupan kita setiap saat. Memiliki rasa takut dan khawatir adalah hal yang wajar. Bahkan Daud pun pernah dicekam rasa takut ketika dia dikejar-kejar oleh Saul.
Sehingga Daud bersembunyi di dalam gua. Di dalam persembunyiannya, Daud tahu benar kemana dia dapat memperoleh perlindungan dan kekuatan. Maka Daud pun berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Daud sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidupnya, sebab Tuhan sangat memedulikan kehidupan umatnya. Demikian juga dengan kita. Bencana dan malapetaka seringkali tidak dapat kita hindari. Tidak ada tempat di belahan bumi manapun yang dapat memberikan perlindungan yang aman bagi manusia. Bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat yang paling aman bagi kita. Oleh karena itu, saat Anda dicekam oleh rasa takut dan membutuhkan perlindungan serta kekuatan, segeralah berseru kepada Tuhan, karena Dialah perlindungan kita yang teguh. Hanya di dalam perlindungannya lah kita akan beroleh jaminan kehidupan yang pasti, dan tangannya pasti akan menuntun setiap langkah hidup kita ke dalam kemenangan. Tuhan adalah kota perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Dia adalah menara yang kuat dan perkasa. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Tapi bagi orang-orang kaya yang berlimpah dengan harta, seringkali yang menjadi tempat perlindungan bagi mereka adalah kekayaannya. Seperti tertulis, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Amsal 18 ayat 11. Tapi Alkitab memberikan nasihat kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Apapun yang ada di dalam dunia ini tidak bisa diharapkan. Hanya Tuhan yang sanggup menjamin hidup kita, karena Ia sangat mempedulikan hidup kita dan berjanji untuk membebaskan kita dari setiap masalah yang sedang kita alami. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Ketika menghadapi ujian atau permasalahan hidup, kita tahu bagaimana bereaksi terhadap janji Tuhan. Reaksi yang benar adalah memakai iman untuk percaya dan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Berlindung dalam firman-Nya serta percaya kepadanya akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan atas permasalahan hidup ini. Daud tahu bagaimana bertindak ketika dia melarikan diri dari Saul dan bersembunyi di dalam gua. Tindakan Daud ketika berada dalam kesesakannya adalah menguatkan imannya kepada Tuhan dan memohon kepadanya dengan sepenuh hati. "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Mazmur 57 ayat 2. Dalam setiap keadaan kita harus percaya kepada Tuhan dan menjadikannya sebagai tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan artinya kita bersedia duduk atau tinggal tenang dalam hadirat-Nya. Coba saudara renungkan, kemanakah saudara dapat berlindung saat ketakutan membelenggu hidup saudara? Apa yang harus saudara lakukan agar hidup saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan? Renungkan hal ini. Yang harus dilakukan adalah carilah Tuhan dan datanglah kepadanya untuk meminta perlindungan dan kekuatan untuk siap menghadapi semua masalah hidup Anda. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, ajar kami untuk menjadikan Engkau sebagai tempat satu-satunya untuk bersandar dan berlindung, sebab hanya di dalam Engkau kami merasa aman. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang perkasa dan penuh kasih terus menopang, memagari, menudungi, dan memberkati para pendengar renungan ini. Dan kiranya berkat Tuhan menjadikan hidup kami berarti dan selalu siap jadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam renungan singkat bersama dengan Gustop, Gembala di Padang, edisi berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.